Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Nur Zaskiawati dengan stambuk 130 2020 0055 dari kelas C2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya, yaitu pengujian perangkat lunak dengan studi kasus sistem informasi parkir berbasis web. Adapun untuk pembahasannya di sini, yang pertama yaitu gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box untuk diterapkan pada studi kasus Anda, serta buatlah kesimpulan dari tiap tahapan. Yang kedua yaitu pilihlah dan analisa teknik pengujian black box yang tepat dan diterapkan pada studi kasus Anda, serta jelaskan alasan beserta simpulan dari hasil analisa Anda. Adapun studi kasusnya yaitu saat ini sistem parkir yang diterapkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masih belum tertata rapi dan belum terkontrol dengan baik. Di samping itu masih belum ada data terkontrol terhadap kendaraan mahasiswa, dosen dan staf yang bisa dijadikan bahan evaluasi dalam pengelolaan parkiran. Oleh karena itu dilakukan perancangan dan pembuatan sistem parkir berbasis web. White box testing disebut sebagai pengujian struktural, yang mana perangkat lunak yang diuji merupakan hal transparan kepada penguji. Dalam pengujian, uji dirancang dari perspektif pengembang dikarenakan struktur internal dikenal dengan menguji segala bagian kode yang mampu untuk diuji dengan tujuan untuk menentukan kesalahan logis dari kedua sumber perangkat lunak. Selanjutnya yaitu flowchart dan flowgraph login. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan cyclomatic dari flowgraph node login, di mana proses login mempunyai 7 node dan 7 edge. Maka untuk path-nya yaitu V kali G sama dengan E kurang N tambah 2, menghasilkan 7 dikurang 7 tambah 2. Maka jumlah path sebanyak 2 dengan jalur independennya adalah jalur 1 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan jalur 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya tes case login. Selanjutnya tes case login untuk path 1 dengan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dengan skenario yaitu start, input username, input password, login berhasil, menampilkan dashboard user, dan end. Dan hasil pengujian berhasil. Dan untuk path 2 dengan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dan dengan skenario yaitu start, input username, input password, login gagal, input username, input password, login berhasil, dan end. Dan untuk hasil pengujian yaitu berhasil. Selanjutnya flowchart dan flowgraph parkir. Gambar tersebut merupakan cyclomatic dari flowgraph node parkir di mana proses parkir mempunyai 12 node dan 12 edge. Maka untuk path yaitu V kali G sama dengan E kurang N tambah 3. Maka menghasilkan 12 kurang 12 tambah 3. Maka jumlah path sebanyak 3 dengan jalur independennya adalah jalur 1 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, dan 12. Dengan jalur 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan 12. Dan jalur 3 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 12. Selanjutnya ada tes case untuk parkir. Selanjutnya yaitu tes case parkir. Dan untuk path 1 dengan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, dan 12 dengan skenario start, input plat, mencocokkan ke database, menampilkan ID kendaraan, apakah sudah memesan, parkir pada tempat yang sudah dipesan, mengirim data ke database, pembayaran, cetak struk, dan selesai. Dan untuk hasil pengujian yaitu berhasil. Selanjutnya untuk path 2 dengan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 dengan skenario start, input plat, mencocokkan ke database, menampilkan ID kendaraan, apakah sudah memesan, apakah ada tempat tersedia, memilih tempat di lahan kosong, mengirim data ke database, pembayaran, cetak struk, dan selesai. Dan untuk hasil pengujian berhasil. Selanjutnya untuk path 3 dengan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 dengan skenario start, input plat, mencocokkan ke database, menampilkan ID kendaraan, apakah sudah memesan, apakah ada tempat tersedia, dan selesai. Dan untuk hasil pengujian yaitu berhasil. Selanjutnya itu black box testing.
Black box testing disebut sebagai pengujian perilaku, di mana struktur interior logika perangkat lunak yang diuji tidak diketahui oleh penguji. Penguji didasarkan kepada spesifikasi kebutuhan dan tidak perlu dilakukannya analisis kode. Pengujian black box testing, pengujian ini dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir. Selanjutnya yaitu pengujian halaman login admin dan petugas. Yang pertama ada skenario, yaitu menginputkan username dan password dengan benar lalu klik tombol login. Nah, untuk test case-nya yaitu memasukkan nama dan password. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menerima akses dan user masuk. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang kedua yaitu menginput username saja tanpa password atau sebaliknya lalu klik tombol login. Dan untuk test case-nya dimasukkan nama dan password, hasil yang diharapkan sistem menolak akses dan mengirim notifi username dan password salah. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya yaitu valid. Yang ketiga yaitu menginput username dan password yang akan salah lalu klik tombol login. Dengan test case memasukkan nama dan password, hasil yang diharapkan sistem menolak akses dan mengirim notifi username dan password salah. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Selanjutnya yaitu pengujian halaman logout. Dengan skenario yaitu keluar dari halaman utama klik logout, dengan test case memasukkan nama dan password, hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan user keluar dari halaman. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Selanjutnya yaitu pengujian halaman entry masuk mobil. Skenario yang pertama yaitu input nomor plat dan jenis mobil lalu klik submit. Dengan test case memasukkan nama dan password, hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan status mobil menjadi masuk parkir. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Skenario yang kedua yaitu tidak menginput nomor plat atau jenis mobil lalu submit. Test case memasukkan nama dan password, hasil yang diharapkan sistem akan menolak akses dan memberi notifi data Anda tidak lengkap, penghasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Skenario yang ketiga yaitu menginput nomor plat atau jenis mobil yang sama dengan yang lain lalu submit. Test case yaitu memasukkan nama dan password, hasil yang diharapkan sistem akan menolak akses dan memberi notifi mobil masih ada di dalam ruangan. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Selanjutnya yaitu pengujian halaman data mobil aktif. Skenario yang pertama yaitu klik menu halaman mobil aktif, test case nama dan password, hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan menampilkan data mobil yang sedang mengisi lahan parkir, hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Skenario yang kedua yaitu mengklik ikon aksi, test case nama dan password, hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan menampilkan data mobil yang akan keluar, hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Selanjutnya, skenario yang ketiga yaitu melakukan submit pada menu aksi mobil aktif, test case yaitu nama dan password, hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan mobil aktif berubah menjadi keluar. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Selanjutnya yaitu pengujian halaman parkir. Skenario yang pertama yaitu klik menu tambah ruang parkir, test case nama dan password, hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan menampilkan form nomor ruang parkir yang akan ditambah, hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Skenario yang kedua yaitu menginput nomor ruang parkir lalu submit, test case nama dan password, hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan menampilkan data ruang parkir yang tersedia atau terisi. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Skenario yang ketiga yaitu klik aksi pada menu data ruang parkir, test case nama dan password, hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan menampilkan data mobil yang akan masuk ke ruang parkir tersebut. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Skenario yang keempat yaitu submit data mobil yang akan masuk ke ruang parkir, test case yaitu nama dan password, hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan status ruang X akan terisi, hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Selanjutnya pengujian halaman laporan. Skenario yang pertama yaitu klik menu laporan parkir, test case nama dan password,
Hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan menampilkan laporan sistem parkir, hasil pengujian sesuai harapan, dan kesimpulan valid. Skenario yang kedua yaitu klik menu laporan keuangan dengan test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan menampilkan laporan keuangan, hasil pengujian sesuai harapan, dan kesimpulan valid. Skenario yang ketiga yaitu klik menu laporan aktivitas, test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan menampilkan laporan aktivitas parkir, hasil pengujian sesuai harapan, dan kesimpulan valid. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian white box testing dan black box testing pada sistem informasi parkir berbasis web, tidak ditemukan permasalahan dari sistem yang dibangun. Dengan kata lain, sistem yang dibuat berhasil dan valid berdasarkan perancangan sistem. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai tugas 2, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.